Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tadi kita sampai apa? Istilah pendidikan dalam sejarah peradaban Islam. Pendidikan ada beberapa kata yang digunakan sepanjang sejarah kita. Yang pertama apa? Ta'lim. Dan saya menyebutkan tadi bahwa seorang guru, seorang buya bagaikan orang tua. Untuk itu jadi buya itu nggak bisa kemana-mana, harus di pondok. Kerjanya mendidik. Maka cara terbaik membuat pondok itu lahirkan kader-kader guru. Kader-kader guru. Makanya antum pulang kampung nanti itu yang pikirkan buat apa dulu? Buat TK itu salah itu. Dalam teknisnya salah itu. Antum nyari guru dari mana? Ya. Sehingga nanti ketika antum sudah sibuk, karena sosok buya itu adalah sosok pimpinan pondok, bukan hanya sosok milik pondok. Camkan itu. Sosok pengasuh pondok adalah miliknya umat. Misalkan antum nanti pulang mimpin pondok, sosok antum bukan hanya milik pondok antum, tapi juga milik umat dan akhwat. Maka oleh sebab itu, biar juga tetap ada yang mengerami santri-santrinya, biar netas itu telur, itu kader-kader guru lah yang harus dibuat terlebih dahulu. Maka pengasuh pondok kalau tidak mengkader guru, alamatlah dia keteteran, alamatlah dia kewalahan. Nampak tidak? Untuk berarti itu caranya itu. Makanya ini PR buat pimpinan-pimpinan pondok, kaderisasi. Sehingga mengerti apa yang dimaksud. Maka sekarang saya pribadi cuma dalam tanda kutip ya, saya nggak punya pondok sekarang. Markis bukan saya pimpinannya, Tarbiyatul Quran bukan saya pimpinannya, Madinatul Iman juga bukan saya yang pengasuh intinya ya. Walaupun konsep ide-idenya ya dari kita. Maka itulah sebabnya kita di markis itu buat nanti ada lagi markas ilmu dan tazkiyah. Disitulah rencana saya ya nanti ngerami kader-kader ya, dan nanti kita buat di situ itu untuk apa? Kaderisasi buya dan kiai pengasuh pondok pesantren. Jadi pondok-pondok kita yang banyak itu rencana di situ saya godok. Beginilah pesantren yang saya inginkan itu. Ya. Makanya lahannya saya inginkan itu puluhan hektar. Nah, di situ. Membuat pondok itu begini, nanti pimpinan-pimpinan pondok ke sana, nanti mungkin 2 hari sepekan, 3 hari sepekan gitu ya. Nah, dan juga itu untuk yang sudah mimpin pondok ya. Dan nanti juga bakal ada yang tinggal di sana ya. Insyaallah taala. Ini yang harusnya. Nah, dan muallim ya. Itulah dia sosok. Pesantren itu, ini global
sekali lagi saya ingatkan antum, kalau kuliah sama saya sistematikanya ada, tetapi fawaidnya, cabang-cabangnya bakal banyak, ya. Apa yang ingat saya, terserah saya. Itu dia kan. Apa yang ingat saya sampaikan. Sebab pesantren ideal itu nanti itu ada ciri khasnya. Yang pertama, pesantren ideal itu ada sosok kiai atau buya yang diteladani. Itu ruhnya pesantren. Jadi bukan hanya ada sosok kiai dan buya, tapi ada sosok kiai dan buya yang diteladani. Itu syarat utamanya itu. Pertamanya itu. Dah. Sekarang pendidikan ta'lim. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Cukup itu ya. Yang kedua, tazkiyah. Dalam Al-Quran kata tazkiyah ada di mana saja? Mana para penghafal Quran? Tazkiyah dalam Al-Quran di mana saja adanya? Di antaranya dalam surat siapa yang udah hafal banyak sini? Hafal banyak. Di mana ada kata tazkiyah di dalam Al-Quran? Enggak tahu. Sekarang coba buka surah Al-Baqarah. Antum lihat di ayat yang ke 129, 151, 164 dalam surah Al-Imran. Jadi kemudian saya sebutkan ayatnya dulu. Surah Al-Baqarah 129, 151, 164. Yang ketiga ini surah Al-Imran 164. Kemudian Al-Jumu'ah ayat ke 60, ayat yang kedua. Surat ke-62 ayat yang kedua. Al-Jumu'ah ayat kedua. Itu ada kata-kata tazkiyah. Ya. Itulah tugas seorang rasul. Coba kita ambil di surah Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan ini ayat nanti panduan pendidikan. So di sini ada beberapa tugas seorang rasul, seorang ulama, seorang alim. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami. Ini tugas rasul yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa yuzakkikum, mentazkiyah kalian, menyucikan kalian. Kemudian apa lagi? Yang ketiga wa yu'allimukumul kitaba, mengajarkan kitab. Yu'allimukumul kitab, mengajarkan kitab. Kemudian yang keempat wal hikmah, dan hikmah, hadis, sunnah. Dan yang kelima baru mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Baru ilmu-ilmu. Inilah tanggal. Membacakan ayat Allah, menyucikan jiwa, mengajarkan kitab, mengajarkan sunnah, baru ilmu-ilmu yang lain. Baik. Sekarang kita masih dalam pembahasan pendidikan. Ya, kata pendidikan di dalam bahasa Arab atau dalam sejarah peradaban Islam. Tazkiyah. Itu kata untuk pendidikan. Menyucikan jiwa. Tazkiyatun nufus, sering dikenal dengan tazkiyatun nufus. Menyucikan jiwa, itu mendidik jiwa. Mendidik jiwa. Dan sekarang ya ikhwan, orang banyak lupa bahwa pendidikan yang paling utama itu adalah mendidik apa? Jiwanya. Di negeri kita ini apa? Apa katanya? Binalah jiwanya, binalah raganya untuk Indonesia Raya. Berarti jiwa dulu baru raga.
Jiwa ini harus dididik. Tazkiyah. Jadi Rasul itu tugasnya mentazkiyah. Orang kalau sudah malas salat, malas ibadah, malas lain, itu jiwanya belum ditazkiyah. Maka pendidikan itu hakikatnya apa? Menyucikan jiwa. Tazkiyah. Oleh sebab itu saya buat markis itu kepanjangannya di pondok yang saya yang akan mengasuh nanti di sana, markaz ilmu dan tazkiyah. Berarti tazkiyah di situ apa maknanya? Pendidikan. Kalau disebut kampung nanti sebut namanya kampung tazkiyah. Kampung tazkiyah. Nah, itu. Kampung pendidikan, kampung penyucian jiwa, kampung tazkiyah. Zakiyah ada di sana juga nanti itu. Biar nggak kantuk antum. Kalau buat surau tazkiyah. Jadi inilah tugas kita. Tazkiyah, disucikan dulu. Atau dalam bahasa lain kan tasfiyah, penyucian jiwa. Disucikan dulu baru di tasfiyah baru tarbiyah, ungkapan Al-Albani dalam format lain, ya. Ini tazkiyah menyucikan jiwa. Kalau tidak suci, antum mamanya gelas ini kotor. Yang pertama kali antum lakukan untuk mengisi teh ini tadi apa? Disucikan terlebih dahulu. Dibersihkan terlebih dahulu. Kalau tidak suci, tak bisa. Makanya mendidik hati sebelum akal dan jism. Jiwa dulu. Umpamanya rasanya malas, tak kemana-mana aja pula pikir ngawur. Berarti yang paling penting untuk melakukan dulu tazkiyah. Barakallahu. Tazkiyatun nufus. Mendidik. Nah, itulah tugas seorang guru itu mendidik. Lihat, dibersihkan. Kalau enggak bersih enggak bisa. Antum nulis di papan tulis ini coret-coret, enggak dibersihkan dulu enggak mau. Tazkiyah. Makanya ilmu yang paling penting pertama adalah ilmu tazkiyatun mendidik jiwa. Maka pendidikan di dalam sejarah peradaban itu disebut dengan tazkiyah. Dan nampak enggak? Berarti antum sekarang mau ditazkiyah atau tidak ini? Jangan hanya mau kasih zakiyah aja. Ditazkiyah diri antum. Kamu mau kemana Ilham? Mau mentazkiyah diri. Wah, agar dapat zakiyah pulang nanti. Tazkiyah. Mendidik jiwa. Maka berbicara tentang tazkiyah jiwa antum. Tazkiyatun nufus. Baik. Dan tandanya kan jelas dalam Quran. Bacakan ayat Allah sampainya dakwah. Kemudian tazkiyatun nufus baru belajar kitab. Makanya Syekh Saifun Nasr itu memberikan fawaid kepada kami dahulu. Beliau salah seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata beliau, menurut Imam At-Turtusi bid'ah hukumnya hanya halaqah tahfiz saja. Sementara tidak apa? Tidak diajarkan tadabbur Quran. Dan saya akhirnya meminta kepada beliau kalamnya Imam At-Turtusi itu beliau bawakan. Ternyata dalam tulisan beliau itu beliau menyebutkan nas-nas tentang orang-orang Khawarij. Al-Quran itu hanya sampai di kerongkongannya, tidak masuk sampai ke hatinya. Jadi sekarang bahkan ada satu kota kecil masih di Provinsi Riau, kami dalam perjalanan dakwah, saya mendapati laporan dari ketua yayasannya. Ada seorang hafiz Quran 30 juz, jadi imam, suara bagus, ngajar, tapi sejak dia di sekolah itu uang sering hilang di sekolah itu. Direkam sama kepala sekolahnya, ternyata yang dijumpai ustadz yang jadi imam tadi hafiz Quran tamat pondok. Akankah Al-Quran itu membuat apa? Membuat seorang jadi pencuri? Tapi dia telah sibuk hanya dengan menghafal Quran saja, mengisi otaknya, tapi tidak mengisi hati. Makanya hakikat ilmu itu, hakikat pendidikan itu, sampainya maklumat yang Allah sebutkan dalam Quran itu dalam hati. Itulah tazkiyatun nufus.
Suci jiwa kita. Baru belajar kitab mendalam. Ini ilmu banyak. Tapi jiwa tidak tertazkiyah, tidak terdidik. Baru belajar hikmah, baru belajar ilmu-ilmu yang lain. Tangga kalau tidak tepat bahaya sekali. Antum kalau pasang baju, yang pertama kali antum pasang dulu celana panjang atau celana pendek dulu? Hah? Celana luar dulu atau celana dalam? Jangan coba-coba pakai celana luar baru pakai celana. Hah? Urutan pakaian saja kalau tidak tepat, tidak mantap. Orang pada kabur nengoknya itu. Dan sekarang Allah sudah sebutkan, bacakan ayat Allah. Makanya membacakan ayat Allah, menghafal itu ya juga bagian include dia ke sini. Tapi apa? Tazkiyatun nufus. Baru seduk-beduk ilmu yang lain. Makanya saya memandang kalau kadang kan belajar bahasa Arab, betul itu mantap. Tapi yang paling penting dia tazkiyah dirinya dulu untuk menjadi seorang hamba yang saleh. Menjadi hamba yang ada kecintaan hatinya kepada Allah, kecintaan hatinya kepada akhirat. Itulah dulu kerja Nabi, memasukkan pendidikan itu di dada-dada para sahabat. Makanya di awal-awal dakwah Nabi yang diajarkan akhlak, salat malam, akhirat, itu mentazkiyah diri. Lihat, 13 tahun. Makanya nanti kurikulum pendidikan terbaik itu adalah kurikulum pendidikan Nabi. Bagaimana urutan wahyu itu turun? Bagaimana urutan kurikulum pendidikan Nabi itu? Makanya ada perbedaan untuk orang metode salaf untuk orang yang menghafal Quran anak-anak dengan orang yang sudah dewasa. Kalau sudah dewasa besar-besar seperti kalian nih, targetnya bukan hafiz 30 juz. Hafal Quran 30 juz itu tidak fardu ain, cuma fardu kifayah. Tapi untuk menjadi orang soleh, hati antum bersih, itu adalah fardu ain. Bisa paham ya? Bahkan saya memandang tidak begitu salut kita dengan para hafiz Quran dengan fenomena yang ada hari ini. Sebab hang aja dia, udah jadi hafiz hang. Makanya kalau ada orang jadi hafiz membuat dia hang, itu tanda susunan pasang bajunya, sudah keliru. Dipakai singlet di luar, ya keliru itu. Harusnya singlet di dalam. Ini enggak. Tapi pakai singlet aja juga enggak bagus. Juga tidak bagus. Itu baju KTB itu, ketiak busuk itu. Talibul ilmi itu harus jaga muru'ah. Nanti ada babnya kita belajar itu. Talibul ilmi itu jaga muru'ah. Ada. Jadi nanti antum jangan kelihatan begitu. Dah, baik. Apa lagi nih? Tazkiyah. Baru berapa nih? Yang saya inginkan ya tidak makna yang ada dalam kata ini yang saya inginkan. Hikmah yang ada dalam kata ini yang saya inginkan. Yang ketiga, ta'dib. Addibu ta'diban. Mu'addibun. Menanamkan nilai adab. Menanamkan nilai. Maka hakikat pendidikan menanamkan nilai adab. Kalau hari ini berbicara tentang pendidikan karakter. Karakter itu apa? Dalam bahasa Arab, karakter itu apa? Syakhsi. Kepribadian. Pribadi. Nilaimu ada pada pribadi. Jadi berbicara tentang pendidikan kepribadian atau karakter, itu dibentuk pertama kali dengan keteladanan, penanaman motivasi. Jadi ada role modelnya, ada contoh. Penanaman nilai adab, inilah antum harus ingat. Nanti dalam bab kurikulum itu kan metode untuk mendapatkan sesuatu itu. Jadi bagaimana kurikulum pendidikan Islam itu adab dulu sebelum dulu waktu di asrama di pondok asrama saya itu ya di atas kolam ya, dan ada dindingnya di dalam itu batas untuk tempat tidur, tapi bukan pakai ranjang.
Itu di triplek itu saya tulis beberapa maklumat, perkataan-perkataan para ulama, dan yang paling di atasnya saya tulis al-adabu fawqal ilmi. Seakan-akan masih terlihat di mata kepala saya tulisan itu, model hurufnya dan warnanya. Al-adabu fawqal ilmi, adab lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Dan penyakit umat hari ini loss of adab. Apa artinya itu? Kehilangan adab. Antum tahu bagaimana dulu Al-Imam Ibn Mubarak menyebutkan, kami dulu belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun. Kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Belajar adab mereka dulu sebelum belajar ilmu. Tengok bagaimana Al-Imam Malik diberikan nasihat oleh ibunya, dipakaikan. Kanat ummi tu'ammimuni, ibuku dulu memakaikan sorban untukku. Ini pakaian seorang penuntut ilmu, pakaian penuh adab. Saya sekarang belum bicara pakaian-pakaian, tapi hati-hati saja. Kalau saya dah ngisi kuliah, antum bakal kena periksa nanti ini. Ya? Adab pakaian seorang talibul ilmi itu seperti apa? Lalu ibunya meletakkan beberapa uang di sakunya. Lalu ibunya mengatakan, ambillah adab gurumu sebelum engkau ambil ilmunya. Adab. Antum bayangkan 30 tahun belajar adab. Seperti apa itu? Luar biasa. Adab. Makanya nanti dulu ya, nanti dalam bab adab itu, dalam ensiklopedia adab atau mausu'atul adab itu tidak kurang dari 80 bab adab. Adab itu akhlak-akhlak yang terpuji. Akhlak itu tidak kurang dari berapa? Dalam Nadratul Na'im, sifat-sifat terpuji itu tidak kurang dari 170-an ya. Sifat yang tercela itu lebih kurang sifat terpuji itu 200-an. Sifat tercela itu sekitar 170-an atau terbalik. Inilah yang harus kita dapatkan. Ada. Antum mengenal pondok kita ini pondok apa ini? Pondok salaf. Manhajus salaf fit tarbiyah, mendidik dalam adab. Bukan dalam bahasa Arab dulu. Adab. Ta'dib, penanaman nilai adab. Makanya dulu ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan surah At-Tahrim ayat yang ke-6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Apa kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu? Adibuhum muallimuhum, didik mereka dengan adab, ajarkan mereka ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, ta'addabu summa ta'allamu, tanamkan adab kemudian baru ajarkan ilmu. Antum jangan sampai kalah sama Solid. Itu orang apa itu? Orang Buddha. Dalam tradisi ilmu bela dirinya, itu orang yang tidak baik karakternya tidak boleh kasih jurus tinggi-tinggi. Nanti merusak aja kerjanya. Di dalam tradisi ilmu bela diri, itu orang kalau nggak baik, kalau di alam Minangkabau, itu tengok dulu dia baik nggak. Belajar silet, itu kalau nampak oleh datuk pendekar belum bersih hatinya, itu tak kasih itu jurus. Merusak aja. Merusak. Sekarang banyak ilmuwan yang tidak beradab. Nah, jadi hakikat pendidikan itu takdib. Takdib. Maka dulu di kalangan ulama dahulu itu, guru itu disebut dengan muaddib. Apalagi kalau yang dididik itu orang-orang kerajaan, ya, maka itu gurunya itu disebut dengan muaddib. Seperti ada ungkapan yang terkenal dari Umar bin Utbah kepada muallim anaknya, liyakun awalu islahika liwaladi islahaka li nafsik. Hendaklah yang pertama kali kamu lakukan, ya, untuk mendidik anakku adalah memperbaiki diri. Fa inna uyunahum ma'qudatun bik. Karena sesungguhnya mata mereka tertuju padamu. Apa yang kamu lakukan
fal hasanu indahum ma sana'ta. Apa yang baik menurut mereka adalah apa yang engkau kerjakan. Wal qabihu indahum ma tarakta. Dan apa yang buruk menurut mereka adalah apa yang engkau tinggalkan. Maka dalam konsep pendidikan banyak yang tidak terucapkan tapi terajarkan. Tidak ngomong-ngomong. Tapi apa yang terlihat oleh murid itu dari perbuatan gurunya terajarkan. Barakallahu fikum. Jadi dulu Umar bin Utbah itu mengatakan kepada li muaddibi waladihi atau muallib fi ma'ruf itu li muaddibi waladihi Utbah bin Abi Sufyan, ya. Utbah bin Abi Sufyan. Perkataan Utbah bin Abi Sufyan. Li muaddibi waladihi. Baik. Muaddib. Seorang guru itu disebut dengan muaddib. Nampak ini? Berarti cara belajar terlebih dulu itu jangan tinggi-tinggian tuh bicara ini itu. Kalau adab tidak selesai, madrasah ada. Baik. Dan urutan adab itu ada. Yang paling pertama adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada orang tua, adab kepada guru, dan seterusnya. Dan seseorang tidaklah bernilai beradab kalau tidak sesuai urutannya itu. Menuntut ilmu juga seperti itu. Ilmu apa dulu yang harus dipelajari? Ilmu yang dipelajari ilmu bagaimana kita bisa mengenal Rabb kita. Tauhid. Makanya kalau nanti ada orang hafiz Quran 30 juz dan dia sudah balik berakal, tapi hafal Quran 30 juz namun tidak mengenal Rabbnya, hanya hafal begitu saja, kurang adab, loss of. Berarti banyak ilmuwan yang loss of adab. Nampak ini? Pendidikan. Jadi mendidik itu berarti takdi, penanaman nilai adab. Bagaimana caranya? Ini bab lain. Jam berapa? Insyaallah. Lanjut deh. Masih banyak. Besok pagi masih bahas ini kita berarti. Ya, insyaallah. Berikutnya apa? Tadi kita mulai pukul berapa? Habis sisanya. 9 kurang berapa? Oh iya, ada pertanyaan silakan. Besok pagi kita sambung insyaallah. Ada pertanyaan? Tunggu bertanya, tafadhal. Kalau ada, tafadhal. Ya, silakan. Pendidikan tinggi itu disebut dengan apa di negeri ini? Universitas. Universitas itu bahasa Arabnya apa? Jami'ah. Orang yang kuliah di jami'ah, orang yang belajar di jami'ah itu disebut dengan kuliah. Betul ya? Berarti ada dua hal ya. Ada kuliah, ada jami'ah. Sekarang kuliah itu berasal dari kata kulliyah. Apa artinya? Mencakup atau menyeluruh. Jami'ah, kumpulan-kumpulan. Berarti orang yang mendapatkan pendidikan tinggi adalah orang yang mengumpulkan apa yang harus terkumpul pada dirinya untuk menjadi seorang yang orang yang kuliah. Berarti ia mendapatkan pendidikan yang menyeluruh untuk menjadikan dia insan kamil. Insan sosok manusia yang sempurna yang Allah Ta'ala inginkan untuk menjadi pribadi yang saleh dan muslih. Berarti bagaimana standar seorang bisa dikatakan mendapatkan pendidikan tinggi? Dia mendapatkan pendidikan yang menyeluruh. Itulah sesungguhnya pendidikan yang sehingga dia mengerti bagaimana hidup dan berjuang. Dan sesungguhnya hidup ini apa? Hidup ini adalah perjuangan. Barakallahu fiikum. Ya. Dah terjawab pertanyaan itu? Tapi kalau dia hanya dapat satu buat potong saja itu tidak dapat bagian pendidikan tinggi itu. Tidak dapat pendidikan tinggi. Makanya pendidikan terbaik itu adalah pendidikan yang melahir, pendidikan agama, pendidikan apa? Pendidikan Islam terbaik ya atau tertinggi itu adalah pendidikan yang akan melahirkan al-allamah. Orang yang banyak banyak ilmunya ya. Al-allamah bukan hanya alim. Ya, tidak hanya ahli usul fikih ya, jadi tidak. Ya, dia mengerucut. Sekarang itu mengerucut. Waktu SD banyak pelajaran dipelajari.
Terus masuk kejuruan, mengecil terus. Masuk kuliah makin kecil. Jadi pendidikan sekarang itu begini. Seperti apa? Piramid. Mengerucut ke atas. Semakin ke ujung semakin mengecil. Seharusnya kan semakin besar ya. Coba lihat Al-Quran. Al-Quran semakin dalam ilmunya semakin besar atau semakin mengecil? Semakin besar. Ini semakin dalam ilmu Al-Quran dipelajari, semakin besarlah keilmuannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi silakan. Muridnya salah adab. Sebab adab pertama di dalam berguru adalah mencari guru. Mencari guru. Makanya dalam adabul alim wal muta'allimnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga itu ada. Yang pertama kali adab seorang murid itu adab dalam mencari guru. Ditengok guru tuh. Oke enggak dia? Antum ingat yang dah belajar Khulasatul Ta'zimul Ilmi, ada matan Ta'zimul Ilmi di sini. Itu Syekh Al-Utsaimin menyebutkan layak untuk diikuti guru itu. Layak untuk diikuti, diambil ilmu itu ada beberapa hal yang disebutkan di situ. Satu apa? Dia ilmunya betul-betul bersambung. Bersangat. Punya malakah keilmuan, punya kapabilitas keilmuan. Kemudian layak untuk diikuti. Dan layak untuk diikuti itu ya, dengan cara apa? Ya betul-betul dengan dirinya, dan kedua mengerti cara bagaimana mendidik. Cara mendidik. Dan guru itu tidak mesti menguasai semua ilmu. Itu payah. Tapi guru itu dia mengerti peta jalan untuk menghantarkan muridnya untuk menjadi seorang yang itu harus. Makanya seorang guru itu yang paling penting. Ini coba dihidupkan lagi ini. Ntar lagi. Udah mati dia. Nih hidupkan nih. Jadi guru itu dia mengerti apa? Peta jalannya. Yang paling penting itu peta jalannya. Ngerti antum enggak maksud saya? Kita bisa mendidik seseorang lebih hebat dari kita. Antum bisa lebih hebat dari saya insyaallah. Dan saya yakin itu. Peta jalan. Dan kalau dalam pendidikan yang saya rancang, itu peta jalan pendidikan itu ya iman, adab, Quran, hadis. Iman selesai perkara iman, adab selesai perkara adab itu. Quran selesai 30 juz itu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Paham dia tafsirnya. Minimal tafsir mudu'inya dulu. Ya. Bagaimana kandungan-kandungan setiap surah itu. Hadis juga demikian, kutubus sittah. Itu peta jalan menghantarkan seorang murid menuju melaut luasnya dalam keilmuan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaannya jadi luas ya. Jadi sejauh apa kita ngambil ilmu darinya? Maka ya bersabar obatnya itu. Kalau ada guru yang seperti itulah ujian terberat dalam hidupmu. Sebab kamu juga tidak salah adab, salah memilih guru. Makanya pilih guru. Cuman ingat, orang dulu saya berikan dua hal. Generasi salaf apabila belajar kepada gurunya, maka mereka berdoa, Allahumma astur anni. Ya Allah, tutuplah dariku aib syekhi anni. Ya Allah, tutuplah dariku aib guruku. Apa sebab mereka berdoa seperti itu? Ya, sebab keberkahan ilmu itu ada dengan menutup aib itu. Dan ada lagi ungkapan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Judai dari masyhur Hasan Salman, bahwa apabila engkau ingin mencari guru yang tidak pernah ada cacatnya, tidak ada aibnya, maka engkau tidak akan pernah berguru sepanjang hayatmu. Itu dia. Kita tidak akan pernah bisa berguru sepanjang hayat. Maka jangan pernah berhayal antum untuk mencari guru yang tidak ada cacat. Guru juga adalah manusia biasa yang ada cacatnya. Makanya adab seorang guru itu, adab berguru itu, sebelum berguru padanya pastikan kita siap tidak, dalam bahasa yang sering saya sampaikan, kita siap tidak beradab kepada guru kita. Kalau tidak siap, jangan berguru pada dia. Cari guru lain. Sebab kalau sudah berguru wajib beradab.
Dan itu layak. Makanya evaluasi pendidikan itu layak seorang murid itu menilai bagaimana hasil didikan gurunya itu. Rasanya tidak kena mengena. Boleh. Makanya di sistem penilaian pendidikan yang saya buat itu bukan hanya dinilai oleh gurunya saja, tapi juga dinilai oleh orang tua, dinilai oleh muridnya, dinilai oleh teman-temannya. Murid itu layak menilai dirinya. Rasanya dengan mendapatkan pendidikan ini, saya mantap saya. Layak dia menilai dirinya dengan pendidikan, proses pendidikan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu aja yang saya berikan jawabannya. Ada lagi silakan. Kalau tidak ada, cukupkan. Untuk ada pertanyaan? Cukup ya. Karena jam sudah jam 9 lewat sejengkal. Dah, cukup sekian pada malam ini. Insyaallah taala kita berjumpa lagi besok ya. Mudah-mudahan Allah taala panjangkan umur kita dalam ketaatan. Apa arti manfaat? Apa arti hidup panjang tanpa ketaatan? Ya, hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang ya, orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat, malam ini ada 3, ta'lim, tazkiyah, ta'lim. Antum harus ingat, penyakit hari ini loss of adab. Makanya kampus kita ini kampus beradab, ya, kampus berakhlak mulia. Nanti dalam tujuan pendidikan negeri kita ini juga akhlak mulia ini tujuan pendidikan. Adab itu dah luar biasa. Nah, antum ingat itu kewajiban pertama antum, adab. Wallahu taala alam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.